Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang delegasi tanggung jawab dan kewenangan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan membacakan wacananya terlebih dahulu. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi antar atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal, mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Mulai dari derajat dan lingkup konflik yang kecil sampai yang besar. Yang relatif kecil seperti masalah adu mulut tentang pribadi antar karyawan, sampai yang konflik yang relatif besar yakni antara karyawan dan manajemen. Secara kasat mata, kita bisa ikuti berita hal itu karena tuntutan besarnya kompetisi, kesejahteraan, keadilan, promosi karir, ataukah karena tuntutan hak asasi manusia karyawan. Dari studi kasus di atas, saya akan menjelaskan yang pertama, penyebab terjadinya kasus tersebut dalam perusahaan. Penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu konflik ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara atasan dan bawahan, di mana kedua belah pihak gagal untuk memahami arahan yang sebenarnya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau pekerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan kepada para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Yang kedua, bagaimana kondisi perusahaan saat ini? Terjadinya demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan. Tindakan yang dilakukan karyawan ini bertujuan untuk mempertahankan hak dan pendapat mereka selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus dalam perusahaan tersebut? Yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya kasus dalam perusahaan yaitu manajemen atau manajer, di mana seorang manajer dituntut untuk bertindak baik dalam mengatur dan menjalankan penyelenggaraan yang dikehendaki suatu perusahaan. Yang keempat, saran dalam penyelesaian kasus dalam perusahaan tersebut. Menurut pendapat saya, ketika karyawan menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka melalui demonstrasi pemogokan, perusahaan sehendaknya bisa bersikap baik dan cermat dalam mengambil keputusan dan melakukan negosiasi ulang antara atasan dan karyawan, sehingga permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Baiklah, hanya sekian dari saya tentang delegasi, kewenangan, dan tanggung jawab. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.